setelah nanti kita melihat film, nanti kita langsung diskusi, yaitu tentang filmnya sendiri, tentang mendorong perda buruh migran di Indonesia. Juga nanti ada beberapa sharing dari teman-teman aktivis buruh migran dari beberapa daerah. Siapa yang salah? Namun yang pasti, buruh migran adalah pihak yang paling dirugikan. Di Cilacap saja dalam 3 bulan terakhir, diketahui sepulang dari Arab Saudi, dia menderita depresi akut. Disinyalir di tempat bekerjanya terdahulu, Siti Nur Hasanah mendapat perlakuan yang kurang manusiawi. Tapi hanya jadi serius karena kemarin kita memang membuat satu forum dialog multi stakeholder. Jadi sebagai satu modal memang kita berusaha mendorong perda buruh migran di Cilacap. Nah, pas kita mengadakan satu dialog, waktu itu pesertanya ada sekitar 150-an orang untuk dialog multi stakeholder itu, makanya kita memang membuat film itu. Kumpulan-kumpulan dokumen kita memang akhirnya dibuat film. Jadi memang satu hal yang kadang kita lakukan ketika melakukan pendampingan, ya kalau pas bawa rekaman jadi shooting, ya, itu ternyata setelah di otak-atik ya jadi sebuah film. Dan nyampe Jogja ternyata ya jadi artis kan. Iya. Tentang film. Nggak mungkin nih kalau lasernya udah bagus banget tadi filmnya ngambilnya. Ya. Itu sebenarnya sedikit saja tentang film, tapi bahwa di balik film itu sebenarnya yang menurut saya perlu banyak dukungan. Saat ini Lapusdam kebetulan lagi mendampingi di 30 desa, komunitas buruh migran di 30 desa, yang semuanya sebenarnya banyak sekali kasus. Kemarin terakhir yang baru beberapa satu kecamatan ya, saya kebetulan barengan kerjasama dengan Seruni untuk pendampingan di buruh migran kasusnya. Nah kemarin baru kita langkah 3 bulan ya, 4 bulan itu kasus yang masuk yang sudah dilaporkan itu kemarin sudah 14 ya, 14 kasus. Itu yang belum ada di sini, itu yang udah ada di sini itu sebenarnya hanya sebagian saja. Itu 3 kasus dalam 3 bulan yang itu menyita perhatian nasional sebenarnya. 16 tambah 2, Nah, 16 tambah 2. Gini teman-teman, jadi bicara tentang kalau di awal mungkin saya ingin meskipun saya tidak orang yang tidak begitu mementingkan apa itu istilah, apa itu nama, tapi dalam konteks buruh migran ini saya ingin menyepakati di awal bahwa sebenarnya kita kenal 2 istilah sebenarnya. Ada namanya tenaga kerja Indonesia, ada kemudian buruh migran Indonesia. Nah, tidak terlalu ingin meributkan itu, tapi saya secara pribadi nanti juga akan memilih menggunakan kata buruh migran Indonesia. Penelitian yang kemudian dilakukan di isu buruh migran, kemudian berapa banyak kegiatan program proyek yang diselenggarakan untuk isu buruh, pastinya luar biasa banyak sampai sekarang. Apalagi yang berpusat di Jakarta. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah pengetahuan mereka terdokumentasikan? Cerita saja dari dulu pas kalau kita nanya kasus itu zaman awal-awal itu kita nggak berani blow up, pakai media. Jadi karena kita pikirnya imbasnya nanti, karena yang kita hadapi adalah PT, dinas, instansi terkait. Nanti instansi terkait jadi nggak suka sama kita, kerjasama yang telah terjalin selama ini nanti jadi agak pecah kayak gitu. Terus satu sisi yang kita hadapi PT adalah orang yang cukup kuat, punya uang seperti itu. Tapi pada akhirnya kita beranikan diri untuk blow up menggunakan media-media lokal. Kan satu sisi juga media lokal sekarang kalau ada kasus pasti kita ngumpet pun pasti selalu sampai didatengin malam-malam atau pintar lah medianya ininya, wartawannya kayak gitu. Jadi akhirnya ada beberapa
beberapa kasus yang PT itu sempat tersinggung.